Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu monitoring dan data logger suhu. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Arini Latifatul Kalbiyah dengan NIM belakang 0136. Saya Aprilia Belkledora dengan NIM terakhir 176. Saya Alodia Evelyn Pratikno dengan NIM belakang 087. Dan ada satu teman kami yang bernama Gatvan Muhammad Atiwiyar dengan NIM belakang 171. Namun pada presentasi kali ini belum bisa untuk ikut serta karena ada beberapa kendala. Baik, saya akan masuk ke penjelasan. Jadi, monitoring dan data logger suhu itu apa sih? Jadi, sistem ini dibuat untuk memantau suhu dan kelembaban secara langsung atau real time, sekaligus menyimpan catatan data kita yang sebelumnya, sehingga bisa dipakai untuk melihat pola dan analisis lebih lanjut. Lalu untuk alur datanya itu, yang pertama, dimulai dari ESP32 yang berfungsi sebagai microcontroller utama yang terhubung dengan sensor DHT22. Sensor membaca suhu dan kelembaban secara periodik, misalnya setiap 5-10 detik. Lalu data dikemas dengan format JSON dan dikirimkan melalui Wi-Fi ke HiveMQ broker menggunakan protokol MQTT. Dengan alur ini, data sensor langsung tersedia di server untuk diproses lanjut. Lalu setelah itu, Cloud Layer menerima data dari HiveMQ, broker yang kemudian diambil oleh Node-RED sebagai middleware. Node-RED berperan menerima data dari broker, memeriksa agar datanya valid, lalu menyimpannya ke InfluxDB, database time series yang efisien untuk data suhu dan kelembaban. Lalu setelah itu untuk visualisasi, Node-RED menyediakan dashboard interaktif berupa grafik, indikator suhu, dan ringkasan statistik. Lalu data yang tersimpan di database divisualisasikan melalui dashboard interaktif pada Node-RED dashboard yang bisa diakses lewat PC maupun smartphone. Lewat tampilan ini, pengguna dapat melihat suhu dan kelembaban secara real-time, maupun memantau grafik tren dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya adalah mengenai code yang ada di server Walkme. Jadi di sini kami menggunakan library berupa wifi.h untuk koneksi ESP32-nya, kemudian untuk file subclient.h-nya untuk komunikasi melalui MQTT-nya, kemudian untuk DHT.h-nya ini sebagai sensor untuk proyek kali ini, dan juga Arduino Johnson.h untuk membuat format data Johnson-nya itu sendiri. Kemudian untuk konfigurasinya di sini kita menggunakan Wi-Fi dan juga MQTT. Nah, di sini di setting menggunakan MQTT port 1883 dengan topik kelompok 2 IoT suhu. Kemudian dari fungsi sensor DHTT yang berwarna putih itu sendiri, itu digunakan untuk membaca suhu dan juga kelembapan. Jadi, singkatnya dari code yang sudah dibuat ini adalah kode ini itu dibuat untuk ESP32 untuk baca data, suhu, dan kelembapan dari sensor DHT22. Nah, nanti akan dikirimkan dalam format JSON ke broker MQTT setiap 5 detik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan flow melalui server Node-RED. Baik, jadi di sini merupakan flow untuk Node-RED-nya. Pertama di sini ada MQTT in-nya. Ini untuk menghubungkan MQTT ke Node-RED-nya. Lalu di sini ada parse JSON-nya ini untuk membaca data JSON dari MQTT-nya sehingga nanti bisa dimunculkan pada grafik pada Node-RED dashboard-nya. Lalu di sini ada debug output ini untuk menunjukkan datanya ini sudah masuk ke dalam Node-RED-nya dan bisa di-track melalui bagian debug yang ini. Jika datanya sudah muncul di sini, berarti datanya sudah terbaca di Node-RED.
Lalu untuk nanti displaynya sendiri di sini ada gauk suhu, gauk kelembapan, grafik suhu, dan grafik kelembapan untuk menunjukkan display datanya pada Node-RED dashboard. Lalu di sini dashboardnya. Jadi di sini yang suhu dan kelembapan yang dalam bentuk gauk ini menunjukkan real time suhu pada saat datanya dikirim. Jadi data saat ini menunjukkan di sini suhunya 24 derajat dan kelembapannya 40%. Sedangkan grafik suhu, sayangnya di sini datanya tidak bisa masuk untuk dibaca, ini seharusnya dalam bentuk workflow. Tetapi karena dari kita ada satu dan lain kendala sehingga kita belum bisa memaksimalkan untuk menunjukkan workflow-nya dan datanya tidak bisa terhubung untuk workflow. Ini seharusnya untuk data yang data history datanya setelah misalnya dalam record beberapa menit ada workflow untuk data suhu dan kelembapannya. Tetapi karena di sini kita belum bisa menunjukkan karena ada beberapa kesalahan dalam flow dan coding-nya. Baik, sekian penjelasan dari hasil proyek kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.